pagi Bapak Ibu. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa program ya, program ini dari pemerintah. Namun perkenalkan sebelumnya, saya Dewi Fitrianingsih selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan ya. Di sini saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk memenuhi undangan pada pagi hari ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin menyampaikan mengenai program dari Dinas ya Pendidikan mengenai apa? Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu mau anaknya menjadi orang hebat nggak? Nah, ya harus menerapkan ini G7KAIH. Apa saja itu? Yang pertama bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, untuk mensukseskan program ini, saya ingin kerjasamanya dengan para orang tua untuk memantau bagaimana anaknya bangun pagi. Apakah pagi ini anaknya bangun masih dibangunin sama orang tua? Masih? Alarmnya nggak kepake ya Bapak Ibu ya? Ya, alarmnya bunyi dari 4:30 didiemin aja. Tapi kalau suara ibunya, langsung. Nah itu yang saya minta kerjasamanya untuk memantau bangun paginya. Dan apa? Tidur cepat. Jam berapa anak Bapak Ibu tidur? Ada yang jam 1? Kadang-kadang gitu ya. Jam 1, jam 2. Ngapain dia mau tidur sampai jam 1, jam 2? Main HP, scroll TikToknya, main game ya kan? Jadi lupa waktu tuh kalau sudah di depan handphone. Nah karena tidurnya telat, pasti bangunnya juga telat. Makanya saya atau kami dari pihak sekolah ingin kerjasama dengan Bapak Ibu mengenai tidur bangun pagi dan tidur cepat. Sedangkan yang lainnya di mana? Bisa dilaksanakan di sekolah. Ya, beribadah kita ada sholat zuhur berjamaah. Bu, kalau sholat zuhur berjamaah, ini Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru manggil-manggilin suruh ke lapangan, alhamdulillah Bu, susah ya, pada ngempet gak mau ya kan, padahal cuma sholat zuhur berjamaah ya saya juga gak tahu nih sholat subuhnya bagaimana, terus bangun pagi, bangunnya kesiangan, pasti subuhnya lewat ya. Nah yang sebagai contoh siapa? Para orang tua ya kan? Tuh, jadi bangun pagi dan tidur cepatnya saya minta dikontrol di rumah. Kalau beribadah kita bisa laksanakan salah satunya di sekolah. Tapi hanya sholat zuhur Bu. Sisanya ya saya nggak tahu deh. Ya, sholat asarnya di mana, bagaimana, sholat maghribnya gimana. Itu yang mantau juga orang tua. Kemudian berolahraga di sekolah juga sudah ada ya, setiap 1 minggu sekali mereka ada pelajaran olahraga atau kita nanti ada senam bersama ya. Kemudian makan sehat dan bergizi. Bagaimana asupan gizinya anak Bapak Ibu? Sudah baik atau belum? Ya, anaknya mau nggak makan sayur? Mau, alhamdulillah. Ada yang susah ya kan? Anaknya mau nggak makan buah? Ya, 4 sehat 5 sempurna itu masuk di makanan sehat dan bergizi. Gak usah sempurna, gak apa-apa, yang penting sehat. Ya, kemudian ada gemar belajar. Banyakan pegang HP-nya apa pegang bukunya kalau di rumah? Sudah pasti pegang HP-nya. Kan lagi belajar nih mah di handphone. Alasannya, ya kan? Ini lagi belajar nih. Ini lagi buka Google gitu kan? Alasannya. Ya kan, padahal lihat yang lainnya gitu kan. Kemudian bermasyarakat. Anak Bapak Ibu kemarin 17 Agustus siapa yang jadi panitia?
Ada nggak yang jadi panitia 17-an? Nah itu salah satu contoh bermasyarakat. Kalau ada kerja bakti di rumah, anaknya berperan nggak? Enggak, bapaknya doang. Iya kan? Tapi anaknya tidak ikut serta, mendingan bobok manis kan gitu ya. Nah itu ajarkan Bu untuk anaknya bermasyarakat. Minimal apa? Membersihkan lingkungan rumah deh. Karena kita ini adalah orang-orang pariwisata ya. Nah inilah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh Pak slide selanjutnya. Nah, mengapa kebiasaan? Kebiasaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan berulang kali tidak hanya membentuk pola hidup, tetapi juga mencerminkan nilai, karakter, dan identitas seseorang. Kebiasaan baik melahirkan karakter yang positif. Sedangkan kebiasaan buruk dapat membawa dampak yang negatif. Ya. Kita mau semua anak-anak kita itu memiliki hasil yang positif. Maka kalau tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi diterapkan selama kehidupan mereka, maka mereka akan melakukan hal-hal yang positif. Boleh Pak slide selanjutnya Pak? Lagi Pak? Nah ini ya, peran kami Bapak Ibu Guru sebagai teladan. Datang lebih awal menyapa murid. Ya, kalau ada senam, kita ikut senam. Setiap pagi dari Senin sampai hari Jumat, Bapak Ibu bisa tanya anak-anaknya bahwa beberapa Bapak Ibu guru ada di depan gerbang, menyapa mereka. Ada yang nyelonong aja, ada yang salaman, cium tangan, memberikan salam. Padahal sudah kami sampaikan, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu mengikuti. Ya. Ada yang lewat-lewat aja, nyelonong aja, ya kan? Mumpung karena gilirannya antriannya panjang gitu ya. Nah mereka ada yang nyelonong aja. Nah ini bagaimana bermasyarakatnya? Sopan santunnya seperti apa? Ya tapi kami memberikan contoh seperti itu. Ya. Kemudian pembimbing, kami membimbing. Ya kan? Ada anak yang melakukan kesalahan, ya kami arahkan. Tidak langsung dihukum begitu saja. Ya, kami pasti akan arahkan. Jadi kami bimbing anak Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, yang bermasalah di mana? Perjalanan Bapak Ibu dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah. Ya. Perjalanan itulah yang mereka lalui. Di sekolah anak baik, di rumah anak baik, tapi menuju antara rumah dan sekolah, sekolah dan rumah. Nah disitulah poinnya. Kita harus waspada. Ya, nggak bisa kita sebut anak kita memang paling baik, paling nurut, paling sopan iya. Tapi ternyata di lingkungannya tidak sesuai. Ya, kami membimbing. Kemudian kami sebagai motivator dan evaluator. Ya, sebagai motivasi. Untuk apa? Untuk siswanya. Tapi kadang susah Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Ini anak-anak zaman sekarang agak susah diberikan atau menerima hal-hal yang positif. Itu susah sekali. Tapi kalau yang negatif cepet banget. Ya. Nah, kita sebagai evaluator berkolaborasi dengan orang tua dan memantau perkembangan murid tadi. Saya minta kerjasamanya Bapak Ibu. Nanti mungkin pihak sekolah akan membuatkan jurnal tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya,